Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kalabahi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kalabahi adalah salah satu unit pelaksana teknis di Kalabahi, Kabupaten Alor, atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kalabahi merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang pengamanan, pembinaan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kalabahi semula dibangun pada tahun 1920 dengan nama Penjara. Kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.0.Dr.DR.01.03 tahun 1985 tertanggal 26 Februari 1985, nama Penjara ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Wilayah Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Sebagai lembaga pemasyarakatan yang ingin mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, Lapas Kelas 2B Kalabahi selalu berusaha untuk tetap menjaga eksistensinya di mata masyarakat dengan motonya Taramiti Tominuku, satu kata, satu hati, mewujudkan sistem pemasyarakatan dengan berlandaskan tata nilai pasti. Pada tahun 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lapas Kelas 2B Kalabahi merupakan unit pelaksana teknis yang telah ditetapkan sebagai wilayah zona integritas sehingga pada tahun 2020 diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK WBBM. Tentunya, seluruh ketentuan memasuki zona integritas WBK dan WBBM didukung oleh sarana dan prasarana, baik itu fasilitas umum ibadah, klinik kesehatan, blok hunian yang memadai, dapur yang bersih, serta bengkel kerja. Pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, tanggal 17 Agustus 2019, Lapas Kelas 2B Kalabahi mendapatkan satu piagam penghargaan, yakni UPT Bersih, Rapih, dan Indah Terbaik kedua. Lapas Kelas 2B Kalabahi telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi, antara lain 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan diawali dengan pembentukan tim kerja wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang berkompeten dalam melakukan tugasnya serta mampu mendukung dan menyukseskan WBK WBBM.
Pimpinan diharapkan terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK dan WBBM, sehingga membentuk pola pikir dan budaya kerja di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kalabahi yang lebih baik. Dua, penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam sistem, di mana menerapkan SOP yang jelas dan terukur, menggunakan e-office dalam pengukuran kinerja satuan kerja melalui aplikasi e-performance, aplikasi sistem informasi kepegawaian dalam mengukur kinerja pegawai, serta pemberian pelayanan kepada publik seperti kunjungan berbasis IT, layanan hak online WWP seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, serta hak-hak WBP yang lainnya. Semua informasi pelayanan pada Lapas kelas 2B Kalabahi bisa diakses melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media elektronik lainnya. Tiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai, harus mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Melakukan mutasi internal dengan memperhatikan kompetensi dan jabatan. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi seperti mengikut sertakan pegawai dalam BIMTEK dan Diklat. Penetapan kinerja individu sesuai dengan kinerja organisasi yang terukur, serta penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. 4. Penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang ada di Lapas kelas 2B Kalabahi melalui keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan sehingga menghasilkan rencana strategis, rencana kerja tahunan yang berorientasi pada hasil pengelolaan, dan penanganan sistem pelaporan dilakukan secara jelas dan tepat waktu oleh sumber daya manusia yang berkompeten. 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari KKN, sehingga dilakukan pengendalian gratifikasi melalui public campaign, menyediakan sarana informasi penyampaian pengaduan masyarakat, serta kegiatan internalisasi whistleblowing system pada seluruh pegawai melalui apel pagi. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan, serta berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui pelayanan yang dilakukan di Lapas kelas 2B Kalabahi, seperti pelayanan kunjungan, pelayanan orang sakit, pelayanan orang bebas,
pelayanan makanan yang layak, dan informasi yang dimuat di media sosial atau media massa atau media elektronik. Lapas kelas 2B Kalabahi juga melakukan survei indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi berbasis IT pada tahun 2020 dengan nilai masing-masing yaitu indeks kepuasan masyarakat mendapatkan nilai 19,22 dengan predikat sangat baik dan indeks persepsi korupsi yang mendapatkan nilai 14,33 dengan predikat sangat baik. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan di Lapas kelas 2B Kalabahi antara lain: 1. Ketersediaan air bersih isi ulang secara gratis untuk warga binaan pemasyarakatan. 2. Fasilitas layanan kunjungan untuk kaum lansia dan penyandang disabilitas. 3. Self-service keluarga inti dan warga binaan pemasyarakatan. 4. Pengembangan kemandirian melalui kegiatan-kegiatan berikut. Pelayanan di Lapas Kalabahi ini tidak dipungut biaya sama sekali, mulai dari pendaftaran, penggeledahan sampai di ruangan kunjungan. Pelayanannya juga tidak berbelit-belit, prosesnya juga cepat. Jadi saya dengan cepat bertemu saudara saya. Jadi saya rasa pelayanan di Lapas Kalabahi ini sudah sangat baik. Saya mengatasnamakan semua teman-teman warga bina di Lapas kelas 2B Kalabahi menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas pelayanan bapak-bapak dan mama yang mana kami rasakan secara langsung berupa pelayanan informasi. Pelayanan informasi yang sangat kami rasakan selama ini bahwa kami semua mendapat akses yang sama. Kami dilayani di tempat pelayanan di Regis, bahkan kami juga bisa mendapat pelayanan bersama dengan keluarga di jam besuk, yaitu menggunakan alat self-service yang dipasang di ruang besuk, dan itu kami rasakan luar biasa karena kami semua diperlakukan begitu baik dalam pelayanan. Dan yang berikut adalah kesehatan. Bagi kami kesehatan itu adalah mahal karena untuk bisa kembali selamat sampai di keluarga setelah usai menjalani hukuman, yang penting itu adalah sehat. Dan memang kesehatan luar biasa kami rasakan karena pelayanannya tidak memilih siapa dia, tetapi semuanya kami diberlakukan sama. Bahkan sampai kami ada yang sakit dan diantar ke rumah sakit oleh petugas dan diantar kembali ke tempat kami di lapas. Dan yang lebih bagus bahwa kami rasakan ada dokter, tim dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang datang dan melayani kami sesuai dengan prosedur pada akhir-akhir bulan. Dan ini kami rasakan bagi kami adalah sesuatu yang berharga. Dan lebih dari itu ada makanan dan minuman yang disiapkan dari lapas bagi kami. Kami tidak pernah terlambat makan, kami jujur, dan itu sesuatu yang mahal yang kami sendiri tidak bisa ungkapkan lebih banyak. Tapi makanan itu adalah makanan yang standar bagi kami selama ini yang kami rasakan. Dan lebih penting dari makan minum ada pembinaan rohani dan keterampilan mandiri. Kalau pembinaan rohani, kami di sini ada kelompok yang Kristen dan juga yang Muslim. Yang Muslim biasanya di masjid yang biasa didatangi oleh para dai atau ustadz, sedangkan kami di gereja oleh ibu pendeta dan juga pelayan-pelayan dari Kementerian Agama.
Dan keterampilan mandiri adalah keterampilan yang dilakukan oleh setiap warga, dan itu sudah terbukti untuk banyak orang bisa tahu di Kota Kalabahi, di tempat kami ini, dan pernah kami mengikuti pameran juga, dan itu sudah menjadi bukti nyata. Dan sementara ada berjalan dan terus berjalan, dan itu untuk bekal kemudian keluar dari tempat ini bisa menjadi orang yang berproduksi dan orang yang bisa hidup. Dan hak-hak integrasi yang kami peroleh berupa PB, CB, CMB serta remisi, dan ini yang merupakan hal yang menghibur sekali bagi kami apabila kami tahu bahwa kami akan dapat remisi, kami bisa PB, kami CB di situ. Dan pelayanan ini selalu dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir bagi kami bahwa ada ada waktu yang disediakan lapas untuk kami bisa bertemu keluarga yang disebut dengan waktu besuk, dan kami bisa berbagi beban moral bagi keluarga yang mengunjung. Bahkan selama ini kami lakukan secara baik, dan Bapak Mama petugas memberikan akses, memberikan pelayanan yang kami semua selama ini merasakan bahwa itu yang terbaik. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa selalu menolong Bapak dan Mama di dalam tugas keseharian. Terima kasih. Kami keluarga besar Lapas Kalabahi siap menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lapas Kalabahi Corporate, balik. Lapas Kalabahi siap sukseskan reformasi birokrasi melalui zona integritas menuju BBK PBBM. Kami orang Taramiti Tominuku, satu kata satu hati, siap melayani Anda. Seluruh layanan pemasyarakatan di Lapas Kalabahi, kita orang tidak pakai biaya.